Oke, bismillah teman-teman, di tutorial kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman pengguna website Sejoli ya yang kebetulan menggunakan jasa saya untuk setup website kelas online-nya. Ini terus terang beberapa dari teman-teman dan kebanyakan sih dari teman-teman klien saya, teman-teman kreator juga ya, yang meminta tutorial penggunaan web kelas online-nya lah ya. Itu memang dari rata-rata dari teman-teman yang cewek ya, karena mungkin wajar teman-teman yang cewek hal-hal yang teknis seperti pengaturan setting di website kelas online ini sejoli ya lebih tepatnya itu sedikit lebih rumit sebenarnya. Untuk mengetahui cara kerja website sejoli itu kan sebenarnya sebelum mengerti sejolinya sendiri sistem membership ya, plugin sebenarnya, cuma toolsnya ini udah all in one lah. Nah sebelum ini teman-teman juga memang perlu mengetahui basic lah ya tentang penggunaan website WordPress gitu teman-teman. Tapi kali ini saya ingin mencoba membuat beberapa tutorial ya. Mungkin ini yang pertama ya, tutorial penggunaan website Sejoli. Nah teman-teman, sebenarnya untuk website Sejoli ini sih udah ada ya tutorialnya di member areanya Sejoli sendiri teman-teman. Mana ya ini. Nah ini teman-teman tutorial. Nah sebenarnya sini udah cukup lengkap sih teman-teman, mulai dari modul 1 itu tutorial pengaturan dasar. Pengaturan dasar itu lebih kepada setting web sejolinya, setting umumnya. Settingan umum itu maksudnya adalah setting anggaplah kita di menu awal lah ya, menu dashboard WP adminnya. Ingat teman-teman, kalau saya sebut WP itu artinya WordPress ya. Jadi kalau WP admin berarti WordPress adminnya. Dashboard WP admin berarti dashboard WordPress admin. Which is itu tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin fokus aja ke menu sejolinya aja ya, karena mungkin kalau teman-teman perhatikan ada menu-menu lain ya selain sejoli, yaitu orders, conditional payments, shortcuts, UTM tracking. Ya ini ini sebenarnya adalah add-on ya, sifatnya teman-teman add-on dari kita yang ingin mengcustom lah ya, atau elaborasi atau mengeksplorasi fitur yang ada di sejolinya. Ini memang berbayar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memang ingin gunakan ini, apa kegunaan dari orders, conditional payment, shortcut, UTM UTM tracking training lagi, teman-teman mungkin bisa DM saya aja atau japri saya aja. Oke teman-teman, ini merupakan dashboard WP admin web sejoli. Oke teman-teman, mungkin kita bisa perhatikan perbedaannya lah ya teman-teman. Satu, WP admin untuk kebutuhan landing page, which is pasti nggak ada menu sejolinya. Oke, karena kan kalau teman-teman sudah cukup lama menggunakan sejoli ya, bahwa sejoli itu biasanya teman-teman pengguna sejoli itu di sejolinya sendiri, untuk sistem sejolinya itu diinstal di subdomain, jadi bukan di domain utama. Domain utamanya untuk kebutuhan landing page bisa dilihat ya. Ini sih berupa template dulu aja saya bikin. Nah, ini domain utama. Nah, sementara web sejoli itu di subdomain teman-teman. Bisa ada subdomain itu kan nama domain, subdomain itu adalah nama di depan domain utama. Tadi kan domain utamanya adalah Academy Digital ID. Nah, sementara subdomainnya itu ada kata-kata seperti member, banyak ya. Bisa member, ads, access, dan lain-lain. Tergantung preferensi masing-masing lah ya. Intinya ini adalah web sejoli itu biasanya diinstal di subdomain. Kenapa begitu bang gitu ya teman-teman? Karena gini teman-teman, karena kalau kita sudah menginstal sejoli di
website WordPress kita, itu sejoli mengubah cara kita mengakses website, teman-teman. Belum lagi nanti optimasi di speed website, teman-teman. Sejoli itu memang cukup berat ya, teman-teman, kalau sudah kita install di website WordPress kita. Kenapa berat? Karena memang sejoli ini tidak apa ya, tidak cocok, teman-teman. Satu penyebabnya adalah sejoli tidak bisa diinstal berbarengan dengan plugin cache, teman-teman. Plugin cache itu gunanya adalah untuk mempercepat loading dari website, teman-teman. Kalau di website landing page itu plugin cache bisa kita install. Plugin cache yang paling populer saat ini adalah Lightspeed Cache. Kalau kita menggunakan ini, teman-teman, itu website itu terasa lebih cepat aja, teman-teman. Nah, speednya itu lebih cepat aja kalau kita buka landing page-nya. Nah, ini sih ada pengaruh dari plugin cache yang kita gunakan. Dimana di sini kita menggunakannya adalah Lightspeed Cache, gitu, teman-teman. Saya anggap teman-teman klien-klien saya ya, baik klien-klien saya atau siapapun yang melihat tutorial ini, untuk keperluan atau untuk settingan di website WordPress, untuk landing page-nya, saya anggap teman-teman sudah cukup mengerti ya, teman-teman. Kita fokus karena memang ini judulnya adalah tutorial penggunaan website sejoli, kita fokus di settingan, pokoknya tutorial tentang penggunaan website yang sudah diinstal plugin sejoli. Ya, sejoli memang berupa plugin ya, teman-teman. Ini buktinya, teman-teman. Tapi memang sejoli kalau sudah diinstal di website WordPress, dia itu mengubah cara kita mengakses website tersebut. Seperti contoh, teman-teman, paling kerasanya adalah kalau kita login di WP admin ya. Anggaplah ini kita logout dulu aja. Ini untuk website kebutuhan landing page ya. Nah, begini, teman-teman. Nah, dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini mungkin teman-teman agak bingung. Coba kita bawa ke link. Nah, untuk aksesnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini berhasil login ke website yang untuk kebutuhan landing page. Sementara kalau sebentar, teman-teman. Kalau website yang sudah diinstal sejoli, teman-teman, nah, anggap kita samakan link loginnya, teman-teman, yaitu wp/admin, bukan slash, dash ya, dash. Kalau strip begini kan dash, kalau slash itu yang garis miring. Nah, kalau kita ketik link login seperti kita ingin login di website WordPress kebutuhan landing page, teman-teman, dia akan langsung redirect kita ke halaman login ini, teman-teman. Itulah perbedaan dari website yang sudah kita install plugin sejoli, teman-teman. Oke. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa ke settingan awal sejoli, di mana di sini untuk settingan awal itu kebanyakan adalah di sini ya, teman-teman. Yang paling perlu adalah mengisi bank transfer. Ini apa gunanya, Bang? Nah, di salah satu kegunaannya adalah yang di sini, teman-teman. Di menu di halaman pembayaran, halaman pendaftaran maupun halaman pemesanan, itu kan ada beberapa metode pembayaran. Nah, ada ini Bank BC ini manual, teman-teman. Oke, nah ini keluar pilihannya kalau kita sudah mengisi di sini bank manual, bank transfer rekening kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Bang, lah kok ini ada Mandiri Virtual Account, Permata, ATM Bersama, BNI, BRI, Maybank Retail dan sebagainya ya, ini ya. Nah, ini teman-teman, ini muncul karena kita sudah menyeting yang namanya payment gateway Duitku, teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman memang harus mendaftar lagi di dashboard, bukan dashboard, di platform Duitku ini, teman-teman. Kalau tampilannya sendiri sih kayak gini ya, teman-teman. Duitku, lalu login. Nah, di sini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa daftarkan akunnya dulu di Duitku. Sebenarnya payment gateway yang sudah bisa digunakan untuk website sejoli itu teman-teman ada beberapa ya.
satu duitku sendiri. Nah ini teman-teman, saya sudah cukup banyak menggunakan duitku, bahkan 4 platform sebenarnya teman-teman, 4 project ini adalah website sih sebenarnya teman-teman. Akademi landing page ini yang paling awal sih ya, lalu ada akademi digital marketing, mudah marketing, akademi digital ini yang paling pertama. Ini yang paling baru teman-teman. Ini semuanya aktif. Jadi untuk menggunakan payment gateway dari duitku, karena enaknya duitku ini teman-teman, khususnya untuk website Sejoli. Sejoli apa namanya, developer Sejoli ini sudah membuatkan integrasinya teman-teman. Dari mana ketahuannya? Yaitu dari munculnya menu duitku di pengaturan umum Sejoli ini teman-teman. Ini duitku. Jadi kita tinggal apa ya? Atur aja teman-teman, tinggal bikin akun di duitku, lalu bikin projectnya. Oh ya, untuk membuat akun di duitku teman-teman, seperti biasa ya, mendaftar karena ini kebutuhannya payment gateway, di mana payment gateway itu tidak boleh sembarangan teman-teman, tidak boleh yang aneh-aneh juga, seperti mungkin digunakan untuk website judi lah dan lain sebagainya. Nah itu makanya untuk menggunakan duitku meminta data kita untuk diverifikasi teman-teman. Setelah pun teman-teman berhasil memverifikasi data untuk mendaftarkan akun di duitku, teman-teman juga perlu saat menambahkan project, data yang diberikan juga valid teman-teman, dimana website ini digunakan benar-benar untuk kebutuhan yang intinya tidak mencurigakan lah teman-teman, gitu. Jadi saya ingin ceritakan di sini, jelaskan di sini adalah kenapa ini muncul, karena ya ini sudah terpasang atau sudah terintegrasi dengan duitku. Ini Mandiri, Permata, ATM bersama, BNI, BRI, Maybank dan retail. Jadi sama ya. Gitu teman-teman. Untuk di Sejoli pengaturan umumnya hanya ini aja sebenarnya. Oh ya, ini juga ya teman-teman, ada logo. Logo ini adalah saat apa ya? Saat orang mengakses, ini di mana ya logo ini, kalau nggak salah sih di sini ya teman-teman. Di sini sih kalau nggak salah. Sementara kalau member area logo ini, coba saya lihat dulu. Oke. Sorry, member area logo yang untuk ditampil di sini. Sementara untuk logo ini kalau nggak salah tampil di sini teman-teman. Nah ini kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat di mana persisnya. Lalu kalau desain, nah logo ini juga kurang lupa ingat teman-teman, kalau logo ini apakah logo yang didesain ini yang muncul di saat orang membuka halaman pemesanannya. Nah ini teman-teman. Intinya sih ya bisa dicoba-coba lah ya teman-teman. Nah ini pengaturan desain ke bawah ini sebenarnya tidak perlu diubah juga ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ubah sih boleh-boleh aja ya teman-teman. Seperti ini sih muncul saat di sini ya teman-teman. Warna statistik ini adalah munculnya di beranda ini teman-teman. Nah ini kan orange ya. Nah anggaplah saya ingin mengubahnya ke warna apa ya. Nah saya mau warna yang sesuai muncul di sini deh. Saya ambil dulu warnanya, lalu masukin ke sini. Nah coba di save, kira-kira keubah nggak ya. Nah ini refresh. Oh enggak, oh berarti yang keubah di sini sih. Nah, di halaman dashboard default sebelum kita mengatur halaman ini teman-teman. Ini halamannya dibuat menggunakan Elementor ya teman-teman. Nah untuk pengaturan umum, selain logo, mampir area logo juga ini teman-teman bisa pilih ya antara aktifkan atau matikan. Defaultnya sih saya sih biasanya mematikan teman-teman, karena saya tidak mau orang mendaftar ke website website Sejoli saya tanpa ada keperluan untuk melakukan pembelian teman-teman.
Karena di pembelian tersebut sebenarnya otomatis orang ini juga melakukan pendaftaran, karena kan saat dia melakukan pembelian dia kan mengisi nama, email, nomor WA, password, otomatis dia juga meng-create atau membuat akun di website kita. Ini biarkan Indonesia, ini juga ke checklist. Nah ini teman-teman, halaman ini teman-teman harus buat dulu di menggunakan Elementor teman-teman. Itu di menu halaman ini. Ini mungkin prosesnya sama saat teman-teman membuat halaman landing page, dimana ini tujuannya untuk membuat halaman custom seperti ini teman-teman. Jadi halaman ini itu sebenarnya adalah halaman yang di-create menggunakan Elementor teman-teman. Jadi bisa di custom. Jika sudah, ambil linknya, taruh di sini. Oke, nah ini mungkin disesuaikan aja. Ini munculnya di sini teman-teman. Nama member area ini munculnya di sini. Oke. Di pengaturan umum itu aja, di desain ini aja, di bawah ini biarkan aja. Ini menu tambahan kalau kita menginstal namanya add-on ya. Add-on berupa plugin juga. Itu add-on yang berfungsi untuk kita menggunakan mengaktifkan atau ingin mengaktifkan LMS di website Sejoli teman-teman. Tampilannya seperti apa bang? Nah tampilannya itu seperti ini sih teman-teman. Dimana dia membuat tampilan kelas kita itu berupa LMS teman-teman. Yang udah ada ini kali ya. Nah ini teman-teman. Nah ini merupakan tampilan yang diatur oleh Sejoli LMS tadi. Nah ini teman-teman. Nah gitu. Ini merupakan add-on Sejoli LMS Pro, di mana add-on Sejoli LMS Pro itu kita gunakan untuk memaksimalkan penggunaan memaksimalkan fitur kelas online di website Sejoli. Ini juga nggak usah diperhatikan dulu. Simple Lead Magnet ini afiliasi ini teman-teman, di sini teman-teman mengaktifkan fitur-fitur affiliate teman-teman. Jika teman-teman tidak menggunakan fitur affiliate ini mungkin bisa diabaikan. Ini defaultnya memang tidak kecentang ya teman-teman, karena kalau dicentang artinya teman-teman tidak bisa mengafiliatkan produknya ke mungkin ke member-member. Affiliate itu munculnya di mana bang? Nah saat ini mungkin memang saya tidak aktifkan. Kalau kita aktifkan itu teman-teman, kita harus hidupkan dulu menu affiliate-nya di sini ya. Aktifkan dulu, maksud saya hidupkan lagi. Itu bisa ke tampilan, lalu menu, lalu munculkan link afiliasinya. Afiliasi, tambahkan ke menu. Udah ada ternyata ya. Udah ada loh. Kok di sini nggak ada ya? Tampilan menu. Sebentar teman-teman. Ini sih udah ada ya. Are, kenapa nggak muncul ya? Ya, ini sepertinya kena fitur user group kayak. Sebentar teman-teman. Ini agak custom sebenarnya teman-teman. Yes, kayaknya kena settingan user group sih. Nah ini sih settingan lebih agak advance aja sih di Sejoli ya teman-teman. Coba. Nah bener kan. Nah ini teman-teman, kalau ini di centang gitu ya, ini akan menu-menu di afiliasi ini tidak akan bisa digunakan teman-teman.
untuk kebutuhan affiliate. Tapi kalau tidak teman-teman belum membutuhkan, diabaikan dulu aja. Oke, selanjutnya di pengiriman tidak usah karena kan kita menggunakan Sejoli untuk full produk digital ya. Sejoli ini tidak disarankan untuk kebutuhan produk fisik sih teman-teman. Oke, sebentar mungkin saya matikan dulu HP ini. Sorry teman-teman, soalnya lagi rekam pakai HP juga. Ya, itu bikin konten lah teman-teman. Nah, ini transaksi manual tadi wajib ya teman-teman. Teman-teman harus isi untuk kebutuhan metode pembayaran bank transfer ya. Sebenarnya sih bisa bisa nggak digunain, artinya ini dikosongin gitu teman-teman. Kalau ini dikosongin nanti kalau saya coba ya save change, nanti ini akan hilang teman-teman bank BCA ini. Tapi ya ini tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau saya sih masih menggunakan bank transfer manual. Karena kan untungnya kalau kita menggunakan bank transfer manual artinya orang transfer langsung ke rekening kita, langsung masuk gitu teman-teman. Sementara kalau kita menggunakan payment gateway semacam Duitku ini, dia itu masuk ke saldo Duitku dulu, baru besoknya kita bisa ambil duitnya gitu kalau di Duitku teman-teman. Nah, hilangkan BCA teman-teman, tapi ya saya masih membutuhkan transfer bank transfer manual ke rekening pribadi. Oke, itu di transaksi manual. Kalau Mota ini teman-teman, buat teman-teman yang ingin teman-teman pernah perhatikan nggak teman-teman order di website atau platform gitu, tapi teman-teman transfernya itu ke rekening pribadi dengan ada contohnya apa? Dengan adanya kode unik teman-teman. Nah, kode unik itu kebutuhannya adalah untuk mengecek mutasi dengan menggunakan bot teman-teman atau robot. Nah, itu digunakan juga di sistem Mota ini teman-teman. Mota ini adalah platform pembacaan pendeteksi mutasi rekening juga sebenarnya teman-teman, mota.co. Dulu sering saya gunakan, tapi sekarang sih jarang digunain ya, karena memang akhir-akhir ini itu Mota itu cukup sering terjadi error ya teman-teman, atau dia cukup lama membaca mutasi rekening di rekening kita teman-teman. Jadi saya tidak gunakan. Saya lebih menggunakan payment gateway Duitku ini. Oke teman-teman, ini untuk tutorial kali ini karena udah 20 menit lebih juga ya. Tutorial kali ini mungkin sebatas sampai di pengaturan umum Sejoli. Oke, mungkin setelah ini saya akan coba masuk ke pengaturan produk ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.